Bukan Tuhan namanya bila ia tidak tanggap akan kebutuhan umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peka akan kebutuhan setiap kita. Ia sangat menangkap maksud-maksud dari hati kita yang tersembunyi yang tidak dapat kita ungkapkan. Dan bukti dia menanggapi apa yang menjadi kebutuhan kita adalah dia bertindak, mengambil sebuah langkah untuk supaya kita tidak terlalu larut di dalam pergumulan hidup yang berat, dalam kesengsaraan yang tidak mudah diselesaikan, dan dalam penderitaan yang mendera hidup kita. Satu hal yang pasti adalah bahwa Roh Tuhan, Roh yang tentu saja sama dengan Tuhan, punya daya tanggap terhadap sesuatu, terhadap apa yang terjadi menimpa umat Tuhan, maka Roh itu pun bertindak. Dia bukan saja mampu menggerakkan, tapi dia juga mampu membuat seseorang itu bergerak dan juga melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sekali Roh itu memimpin, maka ia tidak pernah akan berhenti menuntun. Dia akan selalu berkarya tuntas, berkarya lengkap, berkarya untuk melengkapi pula orang-orang yang secara khusus dipilihnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari rangkaian tema Roh Allah dan Roh kita. Kali ini kita akan melihat bagaimana kerja atau karya Roh Tuhan atas para hakim yang Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk melayani Israel pada waktu itu. Setelah matinya Nabi Yosua, maka mereka tidak ada pemimpinnya. Dan karena itulah, mengisi kekosongan itu, Tuhan mengutus para hakim untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Hari ini kita akan melihat dari hakim yang pertama yang Tuhan angkat untuk melayani Israel, yaitu Otniel. Dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim raja Aram itu ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Kitab Hakim-Hakim dibuka dengan sebuah penjelasan yang menjadi pola dari kisah bagaimana para hakim itu diangkat. Selalu bila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi orang Israel dan Tuhan menyertai hakim itu untuk menyelamatkan Israel, selama hakim itu hidup dan Tuhan berbelas kasih mendengar rintihan mereka, maka mereka selamat. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah orang Israel berlaku jahat, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Mereka mengikuti Allah-Allah lain, beribadah kepada berhala dan sujud menyembah kepadanya. Pola seperti ini terjadi di dalam rangkaian para hakim yang Tuhan angkat. Setiap hakim hidup, maka Israel selamat. Tapi ketika hakim itu mati, maka Israel kembali lagi sekarat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan peran Roh Allah yang berkarya di dalam diri para hakim?
Di dalam kisah hakim pertama yang diangkat oleh Tuhan yaitu Otniel, kita lihat bahwa roh Tuhan tadi dikatakan menghinggapi Otniel dan Otniel menghakimi orang Israel. Lalu Otniel maju berperang sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim itu. Dan negeri itu pun 40 tahun lamanya mengalami keamanan luar biasa selama dan selagi Otniel hidup. Apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Ketika Tuhan mendengarkan akan setiap seruan orang Israel, menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat tanggap. Dia maha tanggap terhadap kebutuhan orang percaya, umat yang mengasihi Tuhan. Dan karena ia tanggap, maka dia mengutus roh Tuhan untuk hinggap atas orang pilihannya. Dalam hal ini adalah Otniel. Apa tujuan roh Tuhan itu hinggap atas diri Hakim Otniel? Tujuannya adalah untuk memperlengkapinya. Memperlengkapi dengan kekuatan roh ketika dia berperang melawan musuh-musuh yang dapat menghabisi orang Israel pada waktu itu. Kekuatan inilah sebenarnya perlengkapan utama bagi setiap orang percaya di dalam berhadapan dengan pergumulan dan peperangan-peperangan di hidupnya, yaitu roh Tuhan yang hinggap atas kita. Hinggap di sini menunjukkan bahwa dia memimpin. Hinggap di sini berarti dia tinggal di dalam diri orang percaya itu, menjadi pelengkap yang utama. Yang kedua, roh Tuhan yang hinggap itu atas Otniel adalah untuk tujuan memperlengkapi Otniel agar Otniel itu menangkap maksud Tuhan. Karenanya selama 40 tahun Otniel memimpin sebagai hakim, kita lihat bagaimana Israel pun mengalami kesejahteraan, keselamatan, karena pemimpinnya tangkap maksud Tuhan itu apa. Dia sangat paham Tuhan maunya apa dan dia terapkan, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Selain itu, bukan saja roh yang melengkapi Otniel itu membuat Otniel menangkap maksud Tuhan, tetapi juga Otniel tanggap atau meresponi, mendengarkan dengan tajam dan menindaklanjuti dengan sebuah langkah-langkah yang jelas. Tidak hanya mendengar dan diam, tetapi mendengar lalu bergerak dan bertindak sedemikian rupa. Dikatakan ketika roh Tuhan itu hinggap atas Otniel, maka ia menghakimi orang Israel. Menghakimi di sini berarti bukan lalu kemudian Otniel bertindak sewenang-wenang jadi hakim yang tidak adil, tetapi menghakimi di sini dalam rangka untuk menertibkan dan menenteramkan orang Israel. Dan dengan cara apakah seorang hakim menertibkan dan menenteramkan? Caranya ialah dengan mengungkapkan kebenaran Tuhan itu secara terbuka, belak-belakan, memberikan teguran-teguran. Ini dalam rangka penertiban itu terjadi dan penenteraman itu juga dialami oleh setiap orang percaya. Inilah karya Roh Allah yang berdampak luar biasa. Ia memperlengkapi kita, ia membuat kita menangkap maksud Tuhan. Roh itu juga membuat kita tanggap akan maunya Tuhan dan bertindak mengungkapkan kebenaran itu dalam wujud nyata agar ketertiban dan ketentraman dapat kita alami. Di hari-hari ini ketika kita sedang mengalami begitu banyak pergumulan, mintalah Roh Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita, agar kita diperlengkapi untuk menangkap maksud Tuhan di balik semua apa yang terjadi ini, dan membuat kita juga tanggap meresponi Tuhan dengan tepat, serta kita juga mengungkapkan kebenaran di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak tertib dan tidak tentram ini. Roh Allah membantu kita, karena itu mohonlah kepadanya untuk memenuhi hidup kita senantiasa. Selamat tanggap dan selamat menangkap maksud Tuhan lewat semua yang terjadi. Amin.